dan kaumnya mencoba untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajarrabu kulla asalibil iza, dan mereka mencoba semua cara untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yad'u lahum wa yaqulu, tapi apa balasan Nabi? Yad'u lahum, Nabi mendoakan mereka. Yaqulu, sembari berkata, Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkan kaumku yang telah menyakitiku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Tidak ada satupun orang yang tercatat dalam sejarah yang lebih lemah lembut daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai dengan malam hari ini masih melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat, yang dengan nikmat-nikmat ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita di majelis ta'lim kita yang mulia, di tempat yang mulia, dengan niat serta tujuan yang mulia juga, yakni untuk kita bersama-sama bersilaturahim, menguatkan ukhuwah Islamiyah, sambil kita menantikan datangnya waktu sholat isya, yang kita iringi itu semua dengan mendengarkan pesan-pesan agama yang penting untuk kita ketahui dan amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang sudah dimaklumi bahwa yang sebenarnya layak dan pantas untuk duduk di depan niki ialah Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Mujibur Rahman. Akan tetapi lantaran di saat ini beliau beserta dengan Umin Tiang sedang berada di Jakarta, maka beliau memerintahkan kepada Tiang untuk menggantikan beliau. Kita doakan jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memudahkan dan juga memberikan kepada beliau kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa hari yang lalu kita sudah merayakan ataupun memperingati suatu peristiwa yang luar biasa, yakni Isra dan Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya jamaah sekalian, setiap hari besar yang kita rayakan, apapun itu, apakah itu Isra dan Mi'raj, Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, 1 Muharram dan lain sebagainya, itu hendaklah kita jadikan sebagai momentum untuk kita lebih banyak mengaji. Apapun momentumnya, itu sebenarnya diperingati supaya kita mengetahui bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah melewati banyak sekali peristiwa yang luar biasa. Maka diperingatinya itu sebenarnya untuk mengingatkan kita serta menggairahkan kita untuk lebih banyak mengaji, lebih-lebih lagi untuk mengkaji kehidupan daripada baginda
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di malam hari ini kita akan mencoba untuk membaca sirah nabawiyah ataupun kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan berpatokan dengan kitab Mulhimul Alam. Ya. Kitab Mulhimul Alam ini adalah kitab sirah nabawiyah yang sifatnya kontemporer jamaah sekalian. Yang ini kalau diartikan Mulhimul Alam ini artinya inspirator dunia. Inspirator orang yang memberikan inspirasi kepada dunia ini. InsyaAllah kita akan membaca bagaimana lemah lembutnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rahiman, ay kana rahiman. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang rahim, yang dipenuhi dengan kasih sayang. Nah, jadi rahim ini maknanya adalah orang yang memiliki tingkat kasih sayang yang begitu luar biasa tingginya. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu juga dikatakan sebagai Nabiyun Rahim. Nabi yang memiliki kasih sayang yang luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta ini. Apa makna daripada rahmat? Rahmat itu maknanya adalah kasih sayang. Makanya kata rahim dan kata rahmat itu berasal dari akar yang sama, rahimah, yang maknanya adalah kasih sayang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke alam semesta ini sebagai bentuk kasih sayang, sebagai representasi, sebagai wujud daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita ini jamaah sekalian, saking luar biasa tingkat kasih sayangnya, beliau selalu berkasih sayang kepada apa saja yang menimpa sahabatnya serta kaum muslimin. Bukan hanya kasih sayang kepada diri beliau dan apa yang terjadi kepada beliau, tapi beliau juga selalu berkasih sayang, berlemah lembut, ikut merasakan apa saja yang dirasakan oleh kaum muslimin. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum, sulit untuk beliau untuk melihat kalian menderita. Berat sekali untuk beliau tatkala beliau melihat kalian dalam kesulitan. Harisun alaikum, sangat ingin supaya kalian mendapatkan kebaikan dan kemanfaatan jauh dari siksa. Harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan untuk kalian. Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang yang beriman beliau sangat berlemah lembut lagi berkasih sayang. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bukan orang yang egois. Nabi kita selalu memikirkan umatnya. Bahkan azizun alaihi ma'anittum, apa yang kalian alami daripada kesulitan itu sangat-sangat menyulitkan beliau. Nabi kita yang merasa sulit jamaah sekalian. Saking tingginya rasa kasih sayang yang beliau miliki. Kalau ada orang yang bertanya, apa bukti paling nyata
dari kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Apa bukti bahwa beliau sangat menyayangi kita? Bukti yang paling nyata adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Itu bentuk kasih sayangnya beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan kepada kita kebaikan. Tak ada satupun kebaikan yang beliau tidak ajarkan kepada kita. Kalaupun tidak spesifik untuk menyebutkan kebaikan itu, tapi secara umum semua kebaikan itu masuk dalam tingkah laku beliau. Dan di antara ajaran beliau itu adalah selalu berkasih sayang kepada kita. Makanya wa min ajalli suwari rahmatihi sallallahu alaihi wasallam bina, dan di antara bentuk yang paling jelas daripada kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, annahu tarakana 'alal bayda, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita di atas cahaya yang berwarna putih, di atas agama Islam. Islam ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk kasih sayangnya kepada kita. Kalau Nabi tidak berkasih sayang, niscaya Nabi akan membiarkan kita berada dalam jurang kebinasaan. Akan dibiarkan kita tersesat. Akan dibiarkan kita melakukan apa saja yang akan berujung kepada kebinasaan. Tapi Nabi itu rahimah, berkasih sayang. Makanya beliau ajarkan kepada kita apa jalan yang akan membawa kita kepada kebaikan. Man taraka khairan illa dallana alaih. Nabi itu tidak meninggalkan satupun kebaikan kecuali Nabi sudah arahkan kita untuk melakukannya. Tak ada satupun kebaikan kecuali Nabi sudah menunjukkan bahwa itu adalah kebaikan. Wa ma taraka syarran illa hadzarana minhu. Dan Nabi juga tidak meninggalkan satupun keburukan kecuali Nabi sudah memperingati kita. Kecuali Nabi sudah melarang kita. Apa yang diperintahkan oleh Nabi, apa yang dilarang, itu semua untuk kebaikan kita. Kalau begitu, berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi kita. Sama seperti seorang ibu. Tatkala seorang ibu melarang anaknya untuk bermain di pinggir jalan, bukan berarti ibu itu membenci anaknya, tapi justru dengan larangan itu sang ibu menunjukkan bagaimana kasih sayangnya supaya anak ini tidak ditabrak oleh motor, tidak jatuh dan lain sebagainya. Ya. Seperti itu juga Nabi. Larangan Nabi bukan berarti Nabi itu ingin membatasi kita supaya kita seperti ada di penjara. Tapi Nabi melarang kita. Itu demi kebaikan kita. Nabi memerintahkan kita. Ya, itu semua juga untuk kebaikan kita. Sebagaimana seorang ibu yang memerintahkan anaknya. Nah, ayo kita mengaji. Ayo kita begini. Itu semua demi kebaikan putra dan putrinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga seperti itu. Apa saja yang dilakukan oleh Nabi, itulah gambaran daripada Islam itu sendiri. Islam digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memang sebagai agama yang selalu berlemah lembut kepada siapapun itu. Makanya di sini alaysa min rahmatihi sallallahu alaihi wasallam ayyunqidhanallahu bihi minan nar. Bukankah di antara kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, Allah selamatkan kita dari siksa api neraka? Itu bentuk kasih sayang yang paling tinggi. Wa yukhrijana bihi minaz zulumati ilan nur. Dan di antara bentuk kasih sayangnya, Allah keluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya Islam yang begitu luar biasa. Itu bentuk kasih sayang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, jadi Nabi kita ini sangat berkasih sayang. Kalau seperti itu, Nabi te kangen nete, masa itu ndek te kangen Nabi te. Nah, maka itu konsekuensinya jamaah sekalian. Nabi menyayangi kita, masa kita tidak menyayangi beliau? Tentu kita harus lebih-lebih dalam menyayangi beliau. Ya, apa saja yang kita miliki saat ini, mulai dari ketenangan hati, bahkan hadirnya kita di majelis ini untuk mendapatkan kebaikan, itu semua bersumber daripada ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kasih sayang Nabi ini bukan hanya kepada diri beliau dan juga kaum muslimin, bahkan kepada orang yang menyakiti beliau, yang memusuhi beliau. Beliau juga selalu berkasih sayang kepada beliau, ya, kepada mereka-mereka itu. Makanya wa hatta a'da'uhu sallallahu alaihi wasallam fadha alaihim birahmatihi. Sampai kepada musuh-musuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga mencurahkan kasih sayangnya kepada mereka. Wa hal sami'tum amrat tarikhi anna hunaka insanan adahu qaumuhu. Dan apakah engkau pernah mendengar catatan sejarah yang mengatakan bahwa ada seorang manusia yang disakiti oleh kaumnya, wasyatamuhu dan dicaci maki oleh kaumnya, wasabbuhu dan dihina oleh kaumnya, wahaswaruhu dan diblokade oleh kaumnya, dikepung oleh kaumnya, summa faraduhu, kemudian diusir oleh kaumnya, waraddu da'watahu, dan ditolak dakwahnya oleh kaumnya, wasyajju wajhahu, dan dilukai wajahnya, wakasaru saniyatahu, dan dipatahkan giginya. Nabi itu jamaah sekalian bukan hanya disakiti secara kata-kata, tapi juga fisik. Ya, seringkali wajah beliau itu luka, bahkan giginya sampai patah. Wahawalu igtiyalahu, dan kaumnya mencoba untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajarrabu kulla asalibil iza, dan mereka mencoba semua cara untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yad'u lahum wa yaqulu, tapi apa balasan Nabi? Yad'u lahum, Nabi mendoakan mereka. Yaqulu, sembari berkata, Allahumma ghafir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkan kaumku yang telah menyakitiku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Tidak ada satupun orang yang tercatat dalam sejarah yang lebih lemah lembut daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patah giginya, luka wajahnya, bahkan kepalanya. Disakiti bukan hanya secara fisik tapi juga mental. Dikata-katai dengan segala macam kata-kata. Dikatakan sebagai orang yang gila, dikatakan sebagai tukang sihir, dikatakan sebagai orang yang sakit, dan lain sebagainya. Bukan hanya fisik tapi juga mental juga diserang. Tapi apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas? Tidak. Yang ada bahkan beliau mendoakan kaumnya dengan doanya, Allahumma ghafir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkan kaumku, fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Nah, jadi seperti itu jamaah sekalian, kelembutan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jamaah sekalian, banyak sekali kisah-kisah yang menunjukkan bagaimana lemah lembutnya Nabi sampai bisa membuat orang kafir itu masuk ke dalam agama Islam. Ya. Makanya wa min qasasi rahmatihi sallallahu alaihi wasallam bi a'daihi, dan di antara kisah-kisah yang menunjukkan lemah lembutnya Nabi kepada musuh-musuhnya adalah qissatu islami sahabiyil jalil Sumamah ibni Asal radhiyallahu anhu. Adalah
masuk Islamnya seorang sahabat yang bernama Sumamah bin Athal. Sumamah ini dulu adalah orang yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi indama asrahul muslimun, di ketika dia ditawan oleh kaum muslimin, ya, dalam satu peperangan, ya, ditawanlah Sumamah ini oleh kaum muslimin, wa atau bihi ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kaum muslimin membawa Sumamah ini untuk datang kepada Nabi. Farabatuhu bisariyatin min sawaril masjid, maka kaum muslimin pun mengikat Sumamah ini di salah satu tiang daripada tiang-tiang yang ada di masjid. Diikat jamaah sekalian. Wa makasa ala tilkal hali salasata ayyamin, dan Sumamah pun ya berada dalam posisi terikat itu selama 3 hari. Ya, wa huwa yaral mujtama'al muslima an qurbin, dan beliau melihat bagaimana masyarakat daripada kaum muslimin itu dari dekat. Hatta dakhalal imanu qalbahu, sampai iman memasuki hatinya. Apa sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikatnya di dalam masjid? Supaya dia melihat bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang memusuhi Nabi karena tidak pernah melihat akhlaknya Nabi. Itulah sebabnya ya diikat di salah satu tiang masjid supaya dia melihat bagaimana akhlaknya Nabi dan kaum muslimin. Ternyata dengan akhlak yang mulia, lemah lembut itu yang membuat ya Sumamah ini masuk Islam. Maka tatkala Sumamah sudah masuk Islam, summa amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam biitlaqihi. Nabi pun memerintahkan untuk melepaskan ikatannya Sumamah. Fantalaqa ila nakhlin qaribin minal masjid. Maka pergilah Sumamah ke ya pohon kurma yang ada dekat dengan masjid. Faghtasala, kemudian dia mandi. Thumma dakhalal masjidah, kemudian dia masuk masjid. Faqala, kemudian berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kemudian apa katanya? Ya Muhammad, wahai Muhammad, wallahi demi Allah, ma kana 'alal ardi wajhun abghadha ilayya min wajhik. Demi Allah, sebelum ini tak ada wajah di atas bumi yang lebih aku benci daripada wajahmu. Faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuhi ilayya. Tapi sekarang sungguh wajahmu lah yang paling aku cintai. Wallahi demi Allah, ma kana min dinin abghadha ilayya min dinik. Sebelum ini tak ada agama yang lebih aku benci daripada agamamu. Fa asbaha dinuka ahabbad dini ilayya. Tapi sekarang agamamu, agama Islam, adalah agama yang paling aku cintai. Wallahi demi Allah, ma kana min baladin abghadha ilayya min baladik. Sebelum ini tak ada negeri yang lebih aku benci daripada negerimu ini. Fa asbaha baladuka ahabbal biladi ilayya. Tapi sekarang negerimu adalah negeri yang paling aku cintai. Itu kata dari siapa? Musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam setelah melihat bagaimana kehidupan Nabi dan para sahabatnya. Jadi musuh Nabi yang bernama Sumamah ini sebelum itu bukan hanya membenci Nabi, agamanya Nabi adalah agama yang paling dibenci. Wajah Nabi adalah wajah yang paling dibenci. Bahkan negerinya Nabi adalah negeri yang paling dibenci. Tapi setelah melihat kehidupan Nabi dan kaum muslimin, wajahnya Nabi adalah wajah yang paling ia cintai. Agama Nabi adalah agama yang paling ia cintai. Dan negerinya Nabi adalah negeri yang paling ia cintai. Itulah bentuk kasih sayang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan
Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Muslimin Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, ista'zana rahtun minal yahudi 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Yahudi meminta izin untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, datang sekelompok orang Yahudi untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka mereka pun berkata, assalamu alaika. Jadi kan kalau salam kita assalamu alaikum atau alaika, tapi yang dikatakan ini assalamu alaika. Kalau assalamu alaika maknanya keselamatan untukmu. Kalau assalamu alaika kematian untukmu. Ini yang dikatakan oleh sekelompok Yahudi ini. Datang ke tempat tinggal Nabi, mengetok pintu, kemudian Aisyah membukakan pintu, apa katanya? Assalamu alaik, kematian untukmu. Fakultu, maka aku berkata, kata Aisyah, bal alaikumussamu wal la'nah. Untuk kalian kematian dan laknat. Itu yang dikatakan oleh Aisyah, terpancing emosinya. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi membiarkan ataukah Nabi membalas dengan balasan yang lebih? Apa kata beliau? Ya Aisyah, wahai Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Jangan begitu. Sesungguhnya Allah Maha berlemah lembut dan suka kelembutan pada segala sesuatu. Jangan dibalas seperti itu. Qultu, aku berkata, kata Aisyah, awalam tasma' ma qalu? Apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan assalamu alaikum, kematian untukmu. Apakah aku tak boleh untuk membalasnya? Kan mereka yang duluan. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qulti wa alaikum. Boleh engkau menjawab, tapi cukup jawab dengan wa alaikum, dan atas kalian. Tidak perlu dibalas dengan kata-kata yang serupa, apalagi yang lebih. Ummul Mukminin Aisyah menjawab dengan lebih. Dikatakan kepada beliau, assalamu alaik, kematian untukmu, dijawab bal alaikumussamu wal la'nah, kematian dan laknat untukmu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Beliau berkata, qulti, silahkan engkau katakan wa alaikum, dan atasmu. Nabi tidak membalas sama sekali. Itu akhlak daripada Nabi. Namun itu kan lain jamaah sekalian. Dikatakan kepada kita satu kata, kita balas dengan 5 kata. Itu kita, tapi itu bukan ajaran Islam. Islam mengajarkan kita untuk selalu berlemah lembut, meskipun kepada orang yang menyakiti kita. Memang kita bukan Nabi. Memang kesabaran kita berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada bagi kalian dalam diri Nabi itu suri tauladan yang baik. Apa sebabnya Allah menjadikan Nabi sebagai suri tauladan? Untuk diteladani. Memang tidak bisa langsung semuanya, tapi step by step, perlahan-lahan kita coba untuk lebih melapangkan hati kita. Ketika hati kita lapang, ketika hati kita ikhlas, di saat itu Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan derajat kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah Maha berlemah lembut, suka dengan kelembutan. Wa yu'ti 'al rifqi ma la yu'ti 'alal 'unfi. Dan Allah akan memberikan ganjaran pahala atas kelemah lembutan, sesuatu yang tidak akan diberikan atas kekerasan. Wa ma la yu'ti 'ala ma siwah. Dan kebaikan
ganjaran pahala yang tidak akan diberikan kepada selainnya. Berlemah lembut adalah cara untuk mendapatkan kebaikan yang tidak ada dalam amal-amal yang lain. Itulah akhlak daripada Nabi kita. Wa kana sallallahu alaihi wasallam rafiqan fi da'watihi. Nabi itu juga lembut dalam dakwahnya, rafiqan fi amrihi, lemah lembut dalam memerintahkan, rafiqan fi nahyihi, lemah lembut juga dalam larangannya. Nah, wa rafiqan fi kulli sya'nin min syu'unihi. Dan Nabi itu juga lemah lembut dalam segala sesuatu. Ini yang harus untuk diperhatikan jamaah sekalian. Nabi itu melebihi presiden manapun yang ada di dunia ini. Kekuasaan Islam saat itu membentang luar biasa luasnya. Nabi itu melebihi jabatan seorang presiden manapun yang ada di dunia ini. Tapi kana rafiqan fi amrihi. Nabi itu lemah lembut dalam perintahnya. Beliau dalam memerintahkan siapapun selalu berlemah lembut. Meskipun beliau memiliki pangkat jabatan yang tinggi, tapi dalam memerintahkan beliau selalu berlemah lembut. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki, mampu kita untuk membayar ibu rumah tangga, atau asisten rumah tangga, mampu kita untuk memerintahkan seseorang, jangan sekali-kali menggunakan kata yang kasar. Nabi memiliki pangkat jabatan seperti itu, lemah lembut dalam memerintahkan. Siapa kita yang memerintahkan dengan kasar? Siapa kita yang menggunakan kata-kata tak pantas untuk memerintahkan? Meskipun yang kita perintahkan itu kita bayar, apalagi yang tidak kita bayar. Apalagi hanya kepada sahabat kita, tidak layak untuk kita berkata-kata yang kasar. Begitu juga dalam melarang. Nabi itu selalu melarang dengan kelembutan, bukan dengan kata-kata yang kasar. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam hal rezeki, Allah mampukan kita untuk membayar asisten rumah tangga, dan Allah siapkan di sekeliling kita banyak orang yang bisa dimintai tolong. Jangan sekali-kali memerintah seperti seorang bos. Kita bukan siapa-siapa. Kita dan dia sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu derajat kita lebih tinggi daripada dia. Bahkan tatkala kita menzolimi seseorang, doanya itu menjadi makbul. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu da'watal mazlumi." Takutlah engkau kepada doa daripada orang yang engkau zalimi. Karena tak ada yang menghalangi doanya. Inilah Nabi jamaah sekalian. Pangkatnya begitu tinggi, melebihi jabatan siapapun yang ada di dunia ini. Bukan hanya jabatan di dunia yang tinggi, jabatannya di akhirat juga yang paling tinggi. Beliau itu sangat-sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pangkat di dunia tinggi, pangkat di akhirat tinggi, tapi dalam memerintah selalu berlemah lembut. Itu Nabi. Kalau Nabi saja seperti itu, kita yang bukan siapa-siapa, malu kita untuk memerintah dengan sewenang-wenang. Kita bukan siapa-siapa. Bahkan mungkin yang kita perintahkan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Nabi memerintahkan kepada siapapun, tak ada yang lebih tinggi derajatnya daripada Nabi. Tapi kita dosa banyak, kemudian bukan siapa-siapa, memerintahkan sewenang-wenang, itu bukan ajaran daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi jamaah sekalian. Jangankan kepada sahabatnya yang akan diperintahkan, kepada musuhnya saja tetap berlemah lembut. Maka ini yang harus untuk kita perhatikan jamaah sekalian. Isra dan Mi'rajnya Nabi ini selain sebagai bukti kekuasaan Allah, tapi ini juga sebagai pengingat untuk kita bahwa tatkala Nabi itu selalu berlemah lembut, Nabi rendahkan suaranya, Nabi rendahkan dirinya
kepada sahabatnya kaum muslimin, apa yang terjadi? Allah tinggikan derajatnya. Bahkan dia mi'rajkan, diangkat sampai dengan langit. Ya, padahal di bumi selalu merendahkan dirinya, selalu membumi, selalu bersujud lama kepada Allah. Tapi sujudnya yang lama itu, ya, membuat Nabi memiliki derajat yang tinggi, sampai ditinggikan sampai dengan ke langit. Banyak orang yang memiliki, ya, atau yang merasa dirinya tinggi, justru dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi. Seperti Qarun. Qarun hartanya banyak, sombong, menganggap dirinya hebat. Apa yang terjadi? Dibenamkan ke dalam bumi. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa selalu bertawadhu, merendahkan dirinya, berlemah lembut, berkasih sayang, sujud dalam waktu yang lama. Apa yang terjadi? Allah tinggikan derajatnya, bahkan Allah angkat sampai dengan ke langit. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau kita membahas sirah nabawiyah ini akan memakan waktu yang panjang, ya, maka kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kalau ada waktu dan kesempatan akan kita sambung lagi. Ya, intinya adalah mari jamaah sekalian, kita coba sedikit demi sedikit untuk meneladani Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi dalam sikap berlemah lembut kepada siapapun, apalagi kepada keluarga kita, kepada sahabat-sahabat kita, bahkan kepada hewan sekalipun kita harus berlemah lembut. Sebagaimana Nabi juga selalu berlemah lembut kepada apapun makhluk daripada Allah, baik itu manusia ataupun hewan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekadar niki yang dapat untuk yang sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup jamaah sekalian dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.